Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salah satu di antara asta prioritas kemenangan berdampak yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA, yaitu sukses haji di tanah air. Maka pada kali ini kami ingin menyampaikan bagaimana haji yang dilaksanakan oleh kaum muslimin sebagai salah satu rukun Islam dapat dilaksanakan dengan baik dan memiliki dampak, yaitu haji mabrur. Dan bagaimana pula jejaring kerja kita di daerah seperti kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah mampu memberikan penguatan pemahaman haji mabrur kepada seluruh jamaah haji, sehingga ibadah yang lama ditunggu, ibadah yang sudah lama dinanti-nantikan, benar-benar mendapatkan kemakburan dan diterima di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami akan menyampaikan tentang penguatan pemahaman haji mabrur pada manasik haji KBIHU As-Singkili di Kabupaten Aceh Singkil. Ini adalah solusi jejaring kerja yang kami bangun di Kementerian Agama Aceh Singkil, diharapkan dengan menanamkan pemahaman yang benar tentang konsep haji mabrur, maka jamaah yang berangkat tidak sia-sia dan haji yang dilaksanakan diterima oleh Allah yang Maha Kuasa. Maka yang pertama, bagaimana dalam manasik haji di KBIH kita terus memberikan dukungan, kita terus memberikan motivasi kepada KBIH yang menyelenggarakan manasik haji di daerah, agar mereka menyampaikan bahwa untuk mendapatkan kemakburan itu intinya ada 3. Yang pertama, mabrur sebelum berangkat. Apa ciri mabrur sebelum berangkat? Jamaah haji memiliki niat yang ikhlas karena Allah. Dan ini yang harus ditanamkan oleh KBIH yang ada di kabupaten kota, terutama di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu KBIH As-Singkili, untuk menanamkan niat ikhlas melaksanakan haji hanya mengharap ridha Allah, agar haji yang antriannya sangat panjang, sudah lama ditunggu dan dinantikan, mudah-mudahan mendapatkan kemakburan. Yang kedua adalah adanya biaya halal. Jangan sampai berhaji dengan biaya yang tidak halal. Dan yang ketiga, jejaring kerja kita ingatkan untuk memberikan manasik kepada jamaah haji, yaitu tentang ilmu fikih manasik. Maka penting bagi KBIHU sebagai jejaring kerja kita di daerah untuk memberikan pemahaman ini kepada seluruh jamaah haji agar melaksanakannya sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang ada. Yang kedua, mabrur ketika sedang beribadah. Tentu yang pertama, tidak melakukan rafas. Dan ini yang harus didorong dengan kuat, harus ditanamkan dengan kuat oleh jejaring kerja kita di daerah, agar jamaah haji tidak melakukan rafas. Apa itu rafas? Ya, ucapan, tindakan, pemikiran yang dapat membangkitkan syahwat. Kemudian tidak fusuk. Apa itu fusuk? Condong hatinya kepada dosa dan maksiat. Dan yang ketiga, tidak jidal, tidak suka untuk bertengkar dan tidak suka untuk mengatakan sesuatu yang dapat menyakiti hati orang lain. Kemudian lengkap melaksanakan seluruh rukun haji dan umrah. Dan ini harus benar-benar ditanamkan oleh KBIH sebagai solusi terhadap jejaring kerja kita di Kabupaten Kota, agar jamaah haji yang akan berangkat sekali lagi benar-benar mendapatkan kemakburan yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ketika kembali ke tanah air, tentu jamaah haji ini tanda mabrurnya ada peningkatan dari sisi kebaikan. Sedekahnya tambah baik, sholat jamaahnya bertambah baik, tilawah Al-Qurannya bertambah baik,
dan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Kemudian bergabung dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia juga sebagai salah satu jejaring kerja kita, dan juga yang terakhir menjadi teladan bagi masyarakat setempat. Nah, mudah-mudahan kalau ini ada, insya Allah haji mabrur akan didapatkan. Lalu apa analisis solusi ataupun solusi yang harus diterapkan oleh kelompok hubungan ibadah haji dan umrah KBI Hawu Asingkiri untuk memotivasi jamaah untuk menggerakkan jamaah agar mendapatkan kualitas haji mabrur. Yang pertama, analisis solusinya adalah hendaknya kepada KBI Hawu Asingkiri ini dan juga KBI Hawu yang lain akan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk lebih baik agar lebih punya inovasi dalam menyampaikan manasik haji kepada jamaah haji yang menjadi kelompok pimpinannya. Yang kedua, analisis solusinya adalah perlunya penambahan referensi materi, terutama bidang fikih pimpinan manasik haji yang sesuai untuk kebutuhan sebuah KBI Hawu. Tentu hari ini haji itu ada proses umur, ada proses tanazul mina, kemudian tahun ini juga akan ada safari khusus yang ini perlu untuk dipahami secara baik oleh semua KBI Hawu sebelum membimbing jamaahnya, dan tentu ini untuk jamaah dalam bingkai yang mendapatkan kemabrurannya. Dan yang ketiga, analisis solusi yang penting juga untuk KBI Hawu dalam melaksanakan kegiatannya adalah perlunya dilaksanakan manasik haji sepanjang tahun. Jadi kalau manasik haji hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu, dikhawatirkan ada informasi yang kurang lengkap diterima oleh para jamaah, sehingga tingkat kemampuan jamaah untuk menjadikan hajinya menjadi haji mabrur menjadi berkurang. Kemudian bagaimana jejaring kerja KBI Hawu ini dalam upaya mereka untuk membawa jamaah haji menjadi haji yang mabrur, ataupun bagaimana Kementerian Agama Aceh Singkil bekerjasama dengan KBI Hawu Asingkiri untuk melahirkan jamaah-jamaah haji yang baik, yang haji yang mabrur itu. Yang pertama, ada jejaring kerja yang pengaruhnya besar tapi kepentingannya kecil. Ini misalnya kita lihat ada forum KBI Hawu, dan ini ada di setiap provinsi di seluruh Indonesia. Dan di Aceh Singkil, KBI Hawu Asingkiri merupakan salah satu forum yang memiliki pengaruh besar untuk pengembangan KBI Hawu, tapi kepentingannya kecil karena masing-masing kabupaten dibimbing oleh KBI Hawu yang berbeda. Dan yang kedua, misalnya ada asrama haji. Asrama haji ini pengaruhnya besar karena di asrama haji ada tempat manasik yang lengkap yang sudah dibuat oleh pemerintah, tapi kepentingannya untuk melahirkan jamaah haji yang mabrur tentu tidak terlalu besar dalam hal manasik ini. Kemudian yang kedua, jejaring kerja itu promoters, yaitu pengaruh yang besar dan kepentingannya juga sangat besar. Ini misalnya yang pertama, Kementerian Agama Provinsi Aceh yang memiliki kewenangan dan memiliki tujuan untuk menjadikan jamaah haji di Provinsi Aceh ini, terutama di Aceh Singkil, menjadi haji yang mabrur. Yang kedua adalah Kementerian Agama Aceh Singkil yang merupakan wilayah yang terus-menerus memberikan edukasi dan pendampingan kepada KBI Hawu Asingkiri untuk membimbing jamaah haji. Dan yang ketiga adalah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Aceh Singkil yang di dalamnya tentu adalah alumni-alumni dari jamaah haji. Sebagai contoh untuk jamaah haji yang baru kembali, bagaimana mereka bisa bergabung dan akhirnya mereka bisa
mencontoh kebaikan-kebaikan jemaah haji sebelumnya. Yang ketiga adalah apatetik, pengaruh kecil, kepentingan kecil. Ini misalnya ada mitra kerjasama, ada humas Kemenak Singkil, pengaruhnya kecil dan kepentingannya kecil, walaupun nanti ada berita-berita tertentu yang dibuat oleh humas tentang apa yang bergerak kepada haji di Kabupaten Aceh Singkil. Yang terakhir adalah yang defender, jejaring kerja yang pengaruhnya kecil tapi kepentingannya sangat besar. Ini Kementerian Agama Pusat misalnya, Ditjen PHU Kemenak RI dan bidang PHU Kanwil Kemenak Provinsi Aceh, yang mereka pengaruhnya kecil secara langsung untuk jamaah haji Kabupaten Aceh Singkil, tapi kepentingannya sangat besar karena jamaah haji Aceh Singkil adalah akumulasi dari seluruh jamaah haji Provinsi Aceh dan bagian dari akumulasi jamaah haji yang ada di tanah air, yang tentu memiliki kepentingan besar bagi Kementerian Agama, pusat, provinsi, dan Ditjen PHU, walaupun pengaruhnya secara langsung itu tidak terlalu besar. Jadi inilah yang mudah-mudahan kita harapkan dengan solusi yang sudah disampaikan tadi dan jejaring kerja yang sudah kami utarakan, mudah-mudahan diharapkan ke depan jamaah haji Kabupaten Aceh Singkil sekali lagi benar-benar bisa mewujudkan menjadi bisa terwujud mendapatkan haji yang mabrur, yang diterima dan ada kesalahan sosial setelah mereka kembali dari tanah suci. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.